Selamat pagi para follower Actuarial Direct. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Undang-Undang 13 itu apa? Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu adalah undang-undang yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan. Cakupan Undang-Undang 13 itu luas sekali, dari antaranya ada yang mengenai upah pesangon, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Ada juga mengenai hak-hak karyawan. Nah, yang melandasi adanya kewajiban paksa kerja dan biaya jasa tersebut adalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu bisa berbagai macam, karena ada pensiun, karena meninggal dunia, dan lain sebagainya. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2003 ini, aturan-aturan mengenai kewajiban pasca kerjanya adalah kewajiban yang minimum yang diatur oleh negara untuk sebuah perusahaan. Tapi aturan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 13 ini juga paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan, karena aturan ini mengatur tingkat minimum, sehingga banyak sekali perusahaan atau hampir semua perusahaan mengatur berdasarkan tingkat minimum saja kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerjanya pada saat mereka pensiun. Nah, kita akan mulai mengupas apa saja kewajiban pengusaha sewaktu PHK. Kewajiban pengusaha saat PHK, pemutusan hubungan kerja, itu diatur oleh pasal 156 di Undang-Undang nomor 13, yaitu mengenai uang pesangon. Itu diatur sesuai masa kerja pada pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja sesuai masa kerja juga pada pasal 156 ayat 3. Dan juga uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu biasanya pada waktu berjalan. Nah, itu sesuai dengan pasal 156 ayat 4. Uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Di dalam Undang-Undang 13 ada 2 tabel, yaitu tabel yang pertama adalah uang pesangon. Nah, ini besarnya. Jadi kurang dari 1 tahun sebesar 1 bulan upah, sampai terus dengan lebih dari 8 bulan maksimal adalah 9 bulan upah. Upah di sini yang dimaksud bukan hanya gaji, tapi apa yang diperjanjikan oleh perusahaan terhadap karyawan yang sifatnya bulanan dan tetap. Jadi kalau misalnya perusahaan memberikan allowance bulanan, nah itu termasuk di dalam upah. Satu tabel lagi yaitu mengenai uang penghargaan masa kerja. Yaitu tabelnya seperti ini, kalau lebih dari 3 tahun dan kurang dari 6 tahun sebesar 2 bulan upah, dan seterusnya sampai maksimal lebih dari 24 tahun kerja sebesar 10 bulan upah. Kemudian uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu terdiri dari apa saja? Yang pertama cuti, yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Jadi untuk tahun tersebut. Kemudian ongkos, adalah biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Jadi kalau dia diterima bekerjanya di Jakarta, kemudian ditugaskan di Surabaya, maka pada saat pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan wajib untuk memberikan ongkos pekerja tersebut kembali ke tempat asalnya, yaitu Jakarta. Perumahan, pengobatan dan perawatan, yaitu sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Jadi tabel yang tadi di slide sebelumnya itu ditambah sebesar 15%, yaitu berupa perumahan, pengobatan dan perawatan. Yang terakhir adalah lain-lain. Lain-lain itu apa? Lain-lain itu adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Misalnya ada saja perusahaan yang memberikan setiap karyawan yang mengundurkan diri diberikan uang pisah sebesar 1 juta atau 3 juta atau 5 juta. Nah, itu adalah termasuk dalam uang penggantian hak lain-lain.
jenis-jenis pemutusan hubungan kerja itu apa saja dan hak pekerjanya apa saja. Nah, ini adalah jenis-jenis PHK. Yang pertama adalah apabila pekerja melakukan pelanggaran berat, yaitu diatur dalam pasal 158 atau tindakan pidana pasal 160, hak pekerja adalah hanya mendapat uang penggantian hak. Kalau mengundurkan diri diatur pasal 161, hak pekerja adalah mendapat uang penggantian hak. Nah, ada yang kembali lagi sedikit, ada hal yang menarik mengenai mengundurkan diri, yaitu penggantian hak itu tidak diberikan hak yang berupa uang pengobatan, perumahan, dan lain sebagainya sebesar 15%. Karena apa? Karena pada saat mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran berat, karyawan tidak diberikan uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Jadi 15% tambahan itu dikali 0 sehingga pekerja tidak mendapat. Dia hanya mendapat yang penggantian cuti dan lain sebagainya, ongkos dan lain sebagainya. Nah, ada lagi pemberhentian pemutusan hubungan kerja karena penggabungan, peleburan, dan perubahan. Ini sebesar 1 kali pesangon ditambah 1 kali masa kerja ditambah hak. Ada 2 hal atau ada 2 jenis PHK mengenai penggabungan, peleburan, dan perubahan, yaitu termasuk perubahan pemilik. Jadi kalau perusahaan dijual itu akan mendapat hak ini, yaitu yang pertama yang ini adalah apabila karyawan yang tidak mau meneruskan dengan pemilik yang baru atau menolak perusahaannya untuk digabungkan. Sedangkan yang satu lagi mendapat lebih besar itu apabila pekerja mau untuk meneruskan tapi perusahaan yang tidak mau meneruskan. Jadi seperti diberhentikan. Kemudian ada juga efisiensi perusahaan sama dengan penggabungan tapi efisiensi perusahaan, jadi bisa dibilang bahwa ini di PHK secara normal, jadi diberhentikan dari pekerjaannya sebesar 2 kali pesangon, 2 kali tabel pesangon ditambah 1 kali tabel masa kerja ditambah hak. Meninggal dunia diatur oleh pasal 166, yaitu hak pekerja adalah sebesar 2 kali pesangon ditambah 1 kali masa kerja ditambah hak. Pensiun normal pasal 167, pekerja mendapat 2 kali pesangon ditambah 1 kali masa kerja ditambah hak. Sakit berkepanjangan atau cacat tetap sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bekerja diatur dalam pasal 172. Nah, pekerja mendapat 2 kali pesangon ditambah 2 kali masa kerja ditambah hak. Begitulah pemaparan saya mengenai hak-hak pekerja dalam Undang-Undang 13. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap kunjungi website kami di www.actualdirect.com. Terima kasih.